Hai guys, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas responsi pertama kami dari mata kuliah metode numerik. Nah, perkenalkan saya sendiri Yavin, NIM 26050118130090 dan Perkenalkan, nama saya Abi Wahid, NIM 2605011181300064, Oceanografi 2018. Halo, nama saya Halus Supandi, NIM saya 2605011814009. Saya dari kelas Oceanografi C. Perkenalkan, nama saya Prof. Andian Fahrul Bilikram atau singkatnya bisa dipanggil Fahrul dengan NIM 2605011181300126. Halo, perkenalkan nama saya Ezikri Yasra, NIM 114 Oceanografi C, akan memperkenalkan tentang metode numerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Rabbani, NIM 260501118352, kelas Oceanografi B, kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Umi, NIM 115 dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Jadi Sabili dari Oceanografi C, kelompok 8 dalam responsi 1 metode numerik. Halo, kenalin nih, aku Yulia Nur Fadilah dari OCB, NIM-nya 81. Jadi langsung aja ya buat bahasan selanjutnya. Kita mau ngapain sih? materi yang akan disampaikan pada video kali ini adalah yang pertama, review dari modul 1 sampai modul 3. Kemudian, contoh aplikasi dari modul tersebut. Dan yang terakhir adalah studi kasus dari buku atau literatur lainnya. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama pengenalan MATLAB. MATLAB itu adalah suatu sistem interaktif di mana data-data disajikan dalam bentuk array sehingga bisa memecahkan masalah-masalah teknis dalam bidang komputasi seperti matriks dan vektor yang tidak bisa dipecahkan oleh bahasa-bahasa pemrograman rendah seperti Pascal, C, dan Basic. MATLAB itu kepanjangan dalam matriks laboratori, di mana di perguruan tinggi banyak dipakai oleh bidang keilmuan dan teknik untuk menyelesaikan masalah matematika, rekayasa, dan keilmuan. Di sini ada 5 toolbox dari MATLAB. Itu adalah development environment, yaitu GUI-nya MATLAB, graphical user interface-nya MATLAB, yang biasa kita tekan ini graphical user interface-nya MATLAB. Terus ada mathematical function library, di mana itu fungsi-fungsi matematika seperti sum, sin, cos, dan lain-lainnya. Terus MATLAB language itu adalah bahasa pemrograman MATLAB, di mana kita bisa memasukkan control flow, function, dan lain-lainnya untuk mengontrol MATLAB-nya. Di graphical MATLAB grafik ini adalah untuk menampilkan hasil-hasil dari yang sudah kita olah di MATLAB, dapat berupa plot grafik maupun dan lain-lainnya seperti pemrograman dan lain-lainnya. Oleh karena ini adalah fungsi yang sangat berguna bagi oceanografi, terutama di bidang permodelan, di mana biasanya yang kita munculkan itu kalau nggak dalam bentuk plot grafik ya dalam bentuk 3 dimensi, dalam bentuk image processing ataupun animation. MATLAB aplikasi program interface di mana bisa berinteraksi dengan bahasa C dan Fortran. Persamaan polinomial sangat sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara eksplisit. Penyelesaian numerik dilakukan dengan perkiraan yang berurutan atau iterasi. Jadi iterasi ini mendekati solusi. Namun solusi yang dihasilkan dapat masih sangat kasar. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode
Metode yang pertama yaitu metode setengah interval. Metode setengah interval yaitu metode yang paling sederhana. Memiliki kelebihan yaitu selalu berhasil menemukan akar-akar, dan kekurangannya hanya dapat dilakukan apabila ada akar persamaan, ada intervalnya. Kemudian ada metode interpolasi linear. Metode ini hampir mirip dengan metode setengah interval. Kemiripannya yaitu dua harga taksiran awal yaitu harus sama. Terus perbedaannya yaitu proses pencarian pendekatan akarnya. Kemudian ada metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan di antara metode pencarian akar persamaan yang lain. Metode ini sederhana namun cukup andal dalam menentukan akar persamaan non-linear dengan catatan tekanan awal yang diberikan cukup dekat. Kelebihannya dari metode ini yaitu nilai konvergensi dihasilkan lebih cepat, namun kekurangannya tidak selalu menemukan akar atau divergen. Kemudian ada metode secant. Pada dasarnya metode ini sama dengan metode Newton-Raphson. Perbedaannya hanya terletak pada pendekatan untuk turunan pertama dari F saja. Kemudian yang terakhir yaitu metode iterasi. Metode ini juga disebut metode tidak langsung. Merupakan metode yang berbasiskan terhadap aplikasi dari langkah-langkah atau algoritma yang sederhana yang diulang-ulang pada sistem persamaan tersebut hingga sistem persamaan mencapai keadaan konvergen yang mempresentasikan solusi dari sistem persamaan tersebut. Kita akan membahas modul 3 tentang sistem persamaan linear dan matriks. Langsung saja. Ya, persamaan linear. Persamaan linear dapat dinyatakan sebagai matriks. Misalnya dapat dinyatakan dalam matriks. Lanjut. Penyelesaian persamaan linear dalam bentuk matriks dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan eliminasi Gauss atau dapat juga dengan cara eliminasi Gauss-Jordan. Operasi eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu cara mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana, ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Caranya adalah dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang echelon baris. Ini kemudian operasi eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan metrik yang echelon baris tereduksi. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam metrik teraugmentasi dan mengoperasikannya setelah menjadi matriks echelon baris tereduksi. Maka langsung dapat ditentukan nilai dari variabel-variabelnya tanpa substitusi balik. Jadi tadi kan temen aku udah ngasih tahu untuk penjelasan singkat dari materi 1 sampai materi 3. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih untuk penerapan sistem persamaan linear di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana. Jadi, untuk sistem persamaan linear itu tuh sebenarnya banyak banget penerapannya. Contohnya nih, kalau kita lagi naik taksi, jadi tuh sistem persamaan linear bisa kita gunain buat biaya variabel. Jadi kalau misalkan kita naik taksi, kita bisa ngitung sendiri nih untuk berapa tarif taksi yang kita harus bayar. Jadi misalnya nih, taksi mengenakan biaya 9 untuk jemput kita, 9 rupiah lah contohnya, ambil aja yang kecil-kecil aja ya. Habis itu, nah untuk 0,15 nya itu tuh diambil dari harga rupiah tiap mil dari taksi itu. Terus nanti untuk X nya kita bisa mewakili jumlah mil yang kita tempuh, dan Y-nya itu untuk biaya naik taksi tersebut. Jadi kan yang kita mau cari kan Y-nya tuh. Jadi bisa dimasukin tuh persamaan linearnya, Y sama dengan 0,15 tadi yang per mil, 0,15 kali X plus 9. 9 itu adalah biaya tarifnya, tarif taksi itu menjemput kita. Nggak cuma itu juga, nggak cuma masalah kita naik taksi doang, tapi tuh ada lagi nih persamaan linear itu bisa digunain buat membandingkan.
Seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, sistem persamaan linear dapat juga digunakan untuk menentukan suatu penganggaran. Selain itu, dapat juga digunakan untuk membuat prediksi. Contohnya adalah penentuan apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, jika panitia penjual roti menghabiskan $200 untuk memulai awal biaya dan kemudian menghasilkan $150 per bulan dalam penjualan, persamaan linear Y sama dengan 150x min 200 dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan kumulatif dari bulan ke bulan. Seperti, misalnya, setelah 6 bulan, panitia bisa berharap mendapat untung $700 karena 150 dikali 6 min 200 sama dengan $700. Sementara faktor dunia nyata tentu mempengaruhi prediksi akurat. Mereka dapat menjadi indikasi yang baik tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Persamaan linear adalah alat yang memungkinkan hal ini terjadi. Aplikasi sistem persamaan linear pada loop rangkaian listrik. Untuk mengaplikasikan sistem persamaan linear pada loop rangkaian listrik, terdapat beberapa langkah, yaitu pertama, tentukan arah loop pada rangkaian listrik. Kedua, tentukan arah arus pada setiap titik cabang atau simpul, dan beri tanda panah sesuai dengan arah arus yang mengalir. Ketiga, perhatikan tanda terminal pada beda. Keempat, terapkan hukum Kirchhoff 2 pada tiap loop. Dan langkah terakhir untuk menyelesaikan SPL tersebut bisa diselesaikan dengan aturan Chalmers yang berkaitan dengan determinan tingkatan. Dalam hal ini, determinan diselesaikan dengan metode kondensasi pivot. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus berkaitan dengan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu sistem persamaan linear. Ya, jadi saya kali ini akan mengambil contoh studi kasus yang berdasarkan referensi buku yang berjudul Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists by Stephen C. Chapra, third edition. So, langsung saja ke video materi. Let's go! Ya, jadi ini referensi yang saya maksud untuk mencari studi kasus yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Sudah mencari studi kasusnya yaitu pada halaman 242. Kita lihat. Nah, ini studi kasusnya yaitu current and voltage di sirkuit. Setelah saya baca, ada contoh kasusnya yaitu di sini. Nah, di sini the voltage or loop rule specifies the algebraic sum of potential differences. Setelah saya pahami, studi kasus ini yaitu memfokuskan pada suatu aplikasi, yaitu seperti analisis rangkaian. Masalah umum dalam teknik listrik yang sering melibatkan arus dan tegangan di berbagai lokasi atau rangkaian resistor. Satu tanda. Kemudian pada halaman selanjutnya yaitu ini voltase atau loop menentukan bahwa jumlah aljabar perbedaan potensial. Misalnya yaitu perubahan tegangan dalam loop apapun harus sama dengan 0. Untuk rangkaian resistor ini pun dinyatakan sebagai sigma C dikurangi sigma IR harus sama dengan 0. Penyelesaian dari studi kasus ini yaitu penerapan aturan-aturan ini menghasilkan sistem persamaan linear simultan karena di berbagai loop yang ada di rangkaian Kirchhoff saling berhubungan. Contohnya seperti sirkuit yang ditunjukkan oleh gambar 8.9. Nah, seperti ini. Nah, ini termasuk dalam sirkuit hukum Kirchhoff. Arus yang terkait dalam rangkaian tersebut tidak diketahui dalam besar maupun arah, yang menghadirkan kesulitan untuk mengasumsikan bahwa arah untuk setiap arus yang masuk dan keluar. Kemudian solusi ini dihasilkan dari hukum Kirchhoff itu adalah negatif, maka arah yang diambil tidak benar. Contohnya yaitu pada gambar 8.10. Akan mencoba menjelaskan tentang pengaplikasian metode numerik dalam berbagai kasus. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan buku referensi Applied Numerical Method with MATLAB for Engineers and Scientists karya Stephen C. Chapra edisi ketiga. Nah, studi kasus ini berada pada halaman 266. Pada kasus ini, terdapat dua buah batang besi yang disandarkan menuju dinding. Batang besi yang memiliki panas ini akan mengalami aliran panas dari satu titik ke titik lainnya mengikuti asas Black. Dan juga panas yang dimiliki batang besi tersebut akan mengalir melalui udara yang ada di sekitarnya. Penyelesaian persamaan ini tidak dapat diselesaikan menggunakan kalkulus biasa, namun harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode numerik. Nah, penyelesaian kasus ini
dengan menggunakan rumus D kuadrat T per DX kuadrat ditambah H aksen dalam kurung TA dikurang T sama dengan 0 dapat ditransformasi menuju persamaan aljabar linear. Nah, dari persamaan tersebut, setiap parameter-parameter yang diberikan seperti temperatur, panjang, maupun koefisien panas dari benda tersebut dapat ditransformasi dan disubstitusi hingga membentuk suatu persamaan. Kemudian persamaan tersebut dibentuk menjadi suatu matriks. Nah, dengan nilai temperatur T0 sama dengan 40 dan TS sama dengan 200 dapat disubstitusi ke dalam suatu matriks seperti gambar ini. Persamaan tersebut kemudian diselesaikan dengan menggunakan MATLAB, sehingga diperoleh suatu grafik linear seperti gambar berikut. Nah, dengan pendekatan metode numerik melalui program MATLAB diperoleh hasil dalam studi kasus tersebut bernilai 159,47.